أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auladi al-ahibba, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita tetap diberi semangat dalam melanjutkan pelajaran di semester kedua ini. Walaupun kita masih tetap dalam pelajaran daring, akan tetapi kita harus tetap semangat dan kita juga terus berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat menghilang dan kita bisa belajar dengan normal kembali. Nah, di semester kedua kali ini kita akan mempelajari 10 akhlak santri yang kedua dalam kitab 30 adab santri, yang mana 10 adab santri yang pertama kita telah melewati bersama di semester pertama. Dan di semester kedua ini kita akan membahas tentang 10 adab santri terhadap guru dan panutannya dan kewajiban menghormatinya. Di layar gadget antum sudah tertera apa-apa saja 10 adab santri yang akan kita pelajari di semester kedua kali ini. Dan sebelum kita memasuki pelajaran 10 adab santri terhadap guru dan panutannya, kita akan sedikit membahas tentang sabda Imam Ja'far Shadiq alaihi salam tentang hak seorang guru dan kewajiban santri terhadap guru. Imam Ja'far Shadiq alaihi salam bersabda dari Amirul Mukminin alaihi salam bersabda, sesungguhnya di antara hak seorang alim atau seorang guru adalah hendaknya kamu tidak banyak bertanya kepadanya. Maksudnya tidak bertanya hal-hal yang tidak penting selain pembahasan ilmu. Kemudian jangan menarik bajunya. Dan jika kamu menemuinya di majelis dan di sana banyak orang, maka ucapkan salam kepada mereka semua dan khususkanlah salam untuk ustadz tersebut atau guru tersebut. Duduklah sambil menghadapnya dan jangan membelakanginya. Jangan kamu isyaratkan dengan matamu. Jangan juga kamu menunjuk dengan tanganmu. Dan jangan berbanyak-banyak menyebut si fulan berkata begini dan si fulan berkata begitu, atau si guru fulan mengajarkan seperti ini akan tetapi si guru fulan mengajarkan seperti itu dengan tujuan yang menyelisihkan atau dengan tujuan merendahkan guru satu dan guru yang lainnya. Itu tidak dibenarkan. Dan jangan kamu bosan dengan lamanya bergaul dengannya, karena sesungguhnya perumpamaan orang alim itu bagaikan pohon kurma. Kamu nantikan kapan ia menjatuhkan buahnya untukmu. Kemudian kedudukan seorang alim menurut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah seorang alim lebih agung pahalanya daripada orang yang berpuasa, kemudian yang mengerjakan sholat dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah contoh-contoh yang diberikan oleh Amirul Mukminin kepada seorang santri untuk mentakzim atau menghormati seorang guru atau pengajar. Kemudian ada juga kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kisah ini banyak akan kita dapatkan faedah dalam kisah ini, atau kita akan mendapatkan pelajaran dalam kisah ini. Kisah tentang perjumpaan Nabi Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam. Kisah pertemuan Nabi Musa dan Khidir alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 82. Terdapat banyak pelajaran berharga dan adab utama antara seorang santri
terhadap gurunya. Banyak pelajaran-pelajaran nanti kita akan petik dari pertemuan atau perjumpaan Nabi Musa dan Khidir alaihissalam. Yang mana kedudukan Nabi Musa ketika itu adalah seorang utusan Allah. Sedangkan Khidir alaihissalam adalah hamba Allah yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah kisah yang bisa Ustadz ceritakan dalam pelajaran kali ini. Kisah pertemuan atau perjumpaan Nabi Musa dan Khidir alaihissalam. Yang mana ketika Nabi Musa bertemu dengan Khidir alaihissalam, Nabi Musa berkata kepada Khidir alaihissalam, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu?" Kemudian Khidir alaihissalam menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku." Setelah itu Nabi Musa mempertegas lagi keinginannya untuk mengikuti Khidir alaihissalam dengan menjawab, "Engkau akan dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Kemudian Khidir alaihissalam memberi syarat kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Musa menyanggupi syarat ini, maka Nabi Musa boleh untuk mengikuti perjalanan Khidir alaihissalam. Syarat yang diberikan oleh Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa ialah Nabi Musa tidak boleh menanyakan apapun sampai Nabi Khidir yang menjelaskan sendiri kepada Nabi Musa. Kemudian mereka berdua jalan sampai akhirnya mereka menaiki sebuah perahu. Kemudian di perahu tersebut tiba-tiba Khidir alaihissalam melubangi perahu. Perlu antum ketahui ketika perahu itu berlubang maka perahu itu akan tenggelam. Kemudian karena Nabi Musa tidak sabar atau tidak cocok dengan apa yang dilakukan Khidir alaihissalam, Nabi Musa menanyakan apa yang dilakukan oleh Khidir alaihissalam. "Wahai Khidir, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Kemudian Khidir alaihissalam pun menjawab, "Wahai Musa, bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan sabar atau engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Kemudian Nabi Musa berkata kepada Khidir, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaan aku." Karena Nabi Musa khilaf dengan tiba-tiba menanyakan apa yang diperbuat oleh Khidir tanpa menunggu penjelasan dari Khidir alaihissalam. Sesampainya mereka di darat, mereka pun berjalan kemudian bertemu dengan seorang anak muda dan anak muda tersebut dibunuh oleh Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Musa pun berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Nabi Khidir pun mengulangi lagi jawaban yang telah diutarakan di pertanyaan Nabi Musa yang pertama, yaitu, "Bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Setelah kejadian ini, Nabi Musa pun berjanji kepada Khidir alaihissalam, jikalau dia mempertanyakan apa yang dilakukan Khidir alaihissalam, maka kita akan berpisah dan Nabi Musa tidak akan mengikuti Khidir lagi. Kemudian Nabi Musa dan Khidir alaihissalam melanjutkan kembali perjalanannya ke sebuah kota yang dimana mereka berdua menemukan sebuah rumah yang akan roboh dan Nabi Khidir pun memperbaiki rumah tersebut supaya tidak roboh. Dan Nabi Musa pun berkata kepada Khidir, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Kemudian karena Nabi Musa telah melanggar 3 kali janji yang telah dibuat olehnya kepada Khidir alaihissalam, dan di kesalahan kedua Nabi Musa pun telah berjanji kalau seumpama aku bertanya lagi maka Nabi Musa tidak akan mengikuti Khidir kembali. Kemudian Khidir pun berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan engkau, wahai Musa. Aku akan memberi penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun untuk perahu yang aku lubangi,
Perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku melubanginya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Kemudian kejadian kedua, kenapa aku membunuh anak itu? Karena kedua orang tua anak tersebut adalah seorang yang mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran, dan kami pun ingin agar Tuhan menggantinya dengan anak yang lebih baik dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Kemudian adapun kejadian yang ketiga, kenapa aku memperbaiki rumah tersebut? Karena rumah tersebut adalah rumah dari dua anak yatim yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayah mereka adalah seorang yang soleh. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya tumbuh sampai dewasa dan mengeluarkan harta simpanannya. Wahai Musa, apa yang aku perbuat bukan menurut kehendakku sendiri, kata Khidir kepada Nabi Musa, melainkan itu adalah perintah dari Tuhanmu. Itulah penjelasan dari apa yang aku perbuat yang engkau tidak sabar terhadapnya. Kemudian Khidir pun meninggalkan Nabi Musa. Dalam kisah tersebut kita akan mendapatkan banyak pelajaran yang insya Allah akan kita bahas pelajaran-pelajaran tersebut di pertemuan mendatang. Yang salah satunya adalah pelajaran kesabaran. Ilmu tidak akan secara otomatis kita dapatkan. Kita harus perlu usaha, perlu kesabaran dalam menuntut ilmu. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua, penghormatan Nabi Musa kepada Khidir. Walaupun Nabi Musa dalam sisi derajat adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau utusan Allah, akan tetapi beliau mentakzim atau menghormati Khidir dengan memintanya supaya bisa mengajari apa yang Nabi Khidir dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadza minni, cukup sekian pelajaran kali ini, dan kita akan bertemu di pelajaran yang berikutnya. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.